kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Welcome back dengan Mumun, asisten Mimin yang suaranya cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Hari ini Mimin lagi menghadiri pernikahan mantan kekasih. Semoga semua lancar. Yang tabah ya Mimin. Langsung gas, Mumun akan membacakan light novel Apotheosis, chapter 1361 dengan judul Pertarungan Sengit. Hal semacam ini membuat antusias, tapi kebanyakan orang hanya melihat cahaya perak terang diseret oleh Hua Tianming. Cahaya kadang-kadang meregang, kadang tajam, dan kadang berubah menjadi kipas, terkadang seperti gelombang. Faktanya, tidak banyak orang yang melihat pedang Hua Tianming. Sebenarnya ada banyak senjata sihir yang sangat kuat di alam semesta, dan mereka belum disebutkan namanya di Monumen Wanling. Misalnya, cermin Qiangkun dari keluarga surgawi, dan gerbang dosa Tianzun yang asli. Cahaya di mata Hua Tianming membuat berkedip, dan tembakannya seperti badai. Jadi dia tidak menyakiti Kudeng di bawah kecepatan seperti itu. Cara Kudeng ini terlalu aneh, memberi Hua Tianming firasat buruk. Ini adalah lawan yang bisa melihat masa depan. Oleh karena itu, kecepatan Hua Tianming sudah sangat cepat. Tapi Kudeng perlahan dapat mengayunkan tongkat Zen 9 cincin untuk menahan serangannya. Karena Kudeng tahu kapan itu akan meluncurkan pukulan fatal untuknya. Bahkan serangan balik, sesekali, dapat membawa ancaman besar ke Hua Tianming. Kamu sepertinya bisa melihat masa depan, Hua Tianming berkata dengan lemah. Lampu pahit satu tangan, dan tongkat Zen 9 cincin sedikit menggigil. Bukan aku yang melihat masa depan, itu Maitreya. Maitreya itu akan menjadi Buddha masa depan. Hua Tianming tidak tertarik pada bagian dalam Buddhisme dan Taoisme. Tangan itu sekali lagi didukung pada gagangnya. Meski gitu, aku menghajar tongkat Zenmu. Bagaimana kamu bisa memblokir pedangku? Setelah suara itu jatuh, dia sekali lagi menarik keluar dari pedang, dari sarungnya, dan berubah menjadi streamer dan bergegas keluar. Luo Zeng pada bidak catur mengangguk sedikit, dan menganalisis Hua Tianming bukannya tanpa alasan. Di babak pertama ofensif agresif, dia mungkin tidak melukai Kudeng. Tapi tongkat Zen 9 cincin bahkan telah merusak cincin. 9 cincin dari tongkat Zen 9 cincin dihubungkan oleh cincin itu. 9 dunia dengan cara Buddha yang kuat bisa langsung terhubung ke tumpang tindih ke-9 di bawah saling terkait. Bisa membuat orang kalah, tidak bisa ditarik keluar. Jadi melanggar takdir Hua Tianming dari sebuah cincin sebenarnya telah mengambil keuntungan. Ketika Hua Tianming menginjak cahaya, wajah Kudeng masih tidak memuaskan. Tapi dia masih menggunakan tongkat Zen 9 cincin untuk menahan pedang Hua Tianming. Dalam sekejap mata, Hua Tianming sekali lagi mengeluarkan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan pedang itu gitu menekan. Seiring dengan ledakan suara yang kencang, cincin emas lainnya pecah terbuka. Hua Tianming tidak ragu lagi, dan terus memangkas sekitar cahaya pahit. Segera setelah itu, cincin emas ketiga hancur. Keempat, jalan kelima. Ketika cincin emas terakhir dipatahkan, tongkat 9 cincin Zen asli dari martabat Bao Guang tiba-tiba menghilang. Zen S. 9 cincin ini dapat disegel sebagai artefak tertinggi, bergantung pada 9 cincin emas yang tertanam di dalamnya. Setelah cincin emas semua rusak, tongkat Zen juga turun tingkat. Saat ini, tongkat Zen ini mungkin hanya sebuah artefak. Kui Lingyin, biksu yang tak terhitung jumlahnya duduk di tanah dan berbisik. Hanya beberapa master yang memiliki harapan tinggi untuk foto ini. Tongkat Zen 9 cincin telah rusak. Kecepatan pedang anak ini tidak bisa diselesaikan. Itu normal. Tapi semua orang tahu bahwa 9 cincin dan tongkat Zen itu terkenal di dunia Jiuhuan.
Tapi mereka tidak tahu cara memperbaiki. 9 cincin itu hanya belenggu. Kudeng adalah kekuatan dari ini. Hei! Pedang panjang itu terselubung, dan Hua Tianming berdiri di sisi pedangnya. Dia bertanya dengan lemah. Selanjutnya, bagaimana kamu memblokir pedangku? Kudeng memandang tongkat Zen di tangannya, tapi wajahnya tidak menunjukkan kepanikan. Saya sangat nyaman. Tapi, saya ingin melemparkan 9 kali lipat. Dunia ini adalah gelembung mimpi, dan juga dapat diisi dengan Luo Dao. Seperti yang dia katakan, bagian atas tongkat Zen mulai melepaskan aroma berdarah. Dari mana darah merah mengalir keluar dari bagian atas tongkat. Temperamen Kudeng juga berubah drastis. Awalnya, dia adalah seorang biarawan kecil yang tampan. Pada saat ini, wajahnya menjadi canggung. Tapi ada temperamen keras di mata yang tenang. Sura, sebagai objek suci Kui Lingyin, Jiuhuan Zhenwan jarang terlihat di dunia, dan bahkan di dunia ini, bentuk pertama dari Jiuhuan Zhenwan sudah cukup. Tapi ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Salah satunya adalah dewa kejahatan, yaitu Sura. 9 cincin hancur, dan Sura keluar. Segera telinga Kudeng ini perlahan-lahan menjadi tajam, dan tidak lagi seperti manusia, tapi monster. Tapi satu-satunya suara masih biasa tenang. Inkarnasi Sura juga merupakan cincin Buddha. Namun, praktik Buddha Xiaoyan baik dan jahat. Dapat dikatakan bahwa ia bebas dari jalan Buddha, tapi ia tidak dapat membantu hal ini. Setelah Kudeng bercahaya, itu untuk mengambil tongkat Zen dan menerapkan sedikit kekuatan ke bawah. Banyak retakan padat mulai menyebar di sepanjang titik tongkat Zen. Papan catur langit dan bumi setinggi 100.000 kaki tidak besar. Di bawah cahaya ini, kekuatan bergelombang menyebar, dan seluruh papan catur berubah menjadi puing-puing, dan kemudian runtuh secara langsung. Hua Tianming mengambil pedangnya dan melayang di seberang Kudeng. Dor, hati-hatilah. Setelah Kudeng diubah menjadi Sura, kecepatannya aneh. Dia melayang di udara, dan bayangan tongkat itu luar biasa. Hukum Manjusri yang hebat. Setelah Kudeng menyerang, Hua Tianming juga ke arah Kudeng. Metode Manjusri yang hebat ini sangat setia, dan dengan bentuk Sura pada saat Kudeng, ujungnya hampir tak terbendung. Hua Tianming juga harus mundur sementara. Namun, Kudeng tidak ingin memberi Hua Tianming kesempatan, dan metode manuskrip yang hebat telah dibuat, dan bayangan tongkat menutupi langit. Di bawah cahaya kaki Hua Tianming, seluruh orang itu seperti sebuah meteor, dan celah antara bayangan batang yang tumpang tindih terus bergerak. Walaupun bayangan tongkat itu padat, bahkan lengan Hua Tianming belum terkontaminasi. Meskipun Kudeng itu melambai-lambaikan tongkat, pada saat itu, meskipun pemandangannya sangat tiada banding, masing-masing gambar ini sangat berharga. Itu adalah adegan setelah 3 napas. Setelah 3 napas, Hua Tianming tiba-tiba di belakangnya. 1, 2, 3. Setelah 3 napas, Kudeng itu 1 langkah di depan, dan tongkat Bakhen ada di belakangnya. Tongkat Zen sangat jauh menghalangi pedang Hua Tianming. Pedang Hua Tianming gagal bertahan, dan segera berenang menjauh. Alisnya sedikit berkerut. Orang ini dapat melihat masa depan, dan langkah apapun dapat diketahui sebelumnya, yang benar-benar merepotkan. Pertempuran ini bahkan lebih sulit daripada imajinasi Hua Tianming. Ia dapat menembus 5 orang teratas. Tidak ada yang lemah. Tidak hanya semua aspek hampir sempurna, tapi mereka juga memiliki beberapa kekuatan magis. Melihat bayangan langit terus menutupi dirinya, meninggalkan warna sejuk di mata Hua Tianming. Butuh cara yang berbeda. Tapi dia tidak berharap bahwa dia akan melakukan ini. Tapi Kudeng telah memimpin, dan dia bermaksud untuk menekan sampai akhir.